Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Nur Sakti Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas final yang diberikan oleh Bapak Nur Sakti, yaitu pembuatan website sederhana. Tugas ini bertujuan untuk mengasah keterampilan kami dalam membuat website dengan konsep yang aplikatif. Sekarang izinkan saya menjelaskan latar belakang pembuatan website ini. UMKM di Kabupaten Sopeng memiliki potensi besar dengan berbagai produk unggulan seperti makanan tradisional dan kerajinan tangan. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memasarkan produk mereka secara digital dan lebih mengandalkan promosi offline. Padahal di era digital ini, promosi online akan sangat membantu untuk memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas, baik dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, kami menciptakan website ini sebagai solusi untuk memudahkan UMKM memasarkan produk mereka secara online dengan cara yang sederhana dan mudah diakses oleh konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa rumusan masalah yang kami identifikasi beserta tujuan atau solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, mengapa UMKM di Sopeng kesulitan memasarkan produk secara digital? Kami menyediakan website sederhana yang memungkinkan UMKM di Sopeng mempromosikan produk mereka secara online, mengatasi keterbatasan teknologi dan biaya. Yang kedua, mengapa promosi offline tidak cukup efektif di era digital? Website ini membantu memperluas jangkauan promosi produk khas Sopeng dengan katalog online yang memudahkan akses bagi konsumen di luar daerah. Dan yang ketiga, bagaimana website ini meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital. Dengan desain yang user-friendly, website ini meningkatkan visibilitas produk lokal dan mendukung UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai latar belakang dan tujuan pembuatan website ini. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya untuk membahas penjelasan flowchart dari website yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmini dengan NIM 02304029, mahasiswa Teknik Informatika semester 4 Universitas Lamapa Poliondro. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tahapan flowchart. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan alur kerja sistem yang kami buat dalam bentuk flowchart. Di sini kita akan mempelajari setiap tahapan dari awal masuk hingga menyelesaikan transaksi. Langkah pertama adalah mengklik tombol mulai. Pada halaman utama, ini akan membawa Anda ke halaman utama platform kami. Setelah masuk ke halaman utama, Anda akan melihat menu navigasi dengan 5 pilihan utama. Yang pertama, menu beranda. Di sini Anda dapat mengakses informasi platform dan keunggulan layanan kami. Ini adalah pusat informasi yang memberikan gambaran lengkap tentang apa yang kami tawarkan. Yang kedua, yaitu menu produk. Tempat Anda dapat melihat seluruh katalog produk kami. Di sini terdapat fitur lihat produk yang memungkinkan untuk menjelajahi berbagai pilihan yang tersedia. Yang ketiga, yaitu menu UMKM. Khusus untuk informasi UMKM lokal, kami bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah melalui platform ini. Yang keempat yaitu testimoni. Di sini Anda dapat membaca review dan pengalaman pelanggan lain yang telah menggunakan layanan kami. Yang terakhir yaitu menu kontak.
untuk mengisi form kontak jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lebih lanjut. Sekarang, mari kita fokus pada proses pembelian. Dari menu produk, kita lihat produk untuk melihat katalog lengkap kami. Setelah melihat berbagai pilihan produk, saatnya membuat keputusan. Klik pilih produk pada item yang Anda inginkan. Setelah melihat berbagai pilihan produk, saatnya membuat keputusan. Klik pilih produk pada item yang Anda inginkan. Di sini Anda akan menghadapi pilihan penting, apakah ingin langsung membeli atau memasukkan ke keranjang belanja terlebih dahulu. Jika memilih masukkan keranjang, produk akan tersimpan dan Anda bisa melanjutkan berbelanja. Jika memilih beli sekarang, Anda akan langsung menuju proses checkout. Dalam keranjang belanja, Anda dapat memutuskan apakah ingin menambah produk lain dengan memilih lanjut belanja atau langsung melanjutkan ke pembayaran dengan memilih tidak. Tahapan selanjutnya adalah checkout, proses finalisasi pembelian Anda. Di halaman ini, pastikan semua detail pesanan sudah benar. Setelah mengkonfirmasi pesanan, Anda akan diarahkan ke proses pembayaran. Pilih metode pembayaran yang paling nyaman untuk Anda dan ikuti instruksi yang diberikan. Tahap selesai menandakan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan dan pengguna akan menerima konfirmasi pesanan. Itulah panduan lengkap navigasi platform digital kami, mulai dari halaman utama, eksplorasi menu, pemilihan produk, hingga penyelesaian transaksi. Setiap tahapan dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan. Jangan ragu untuk mengeksplorasi semua fitur yang tersedia, dan jika ada pertanyaan, tim customer service kami siap membantu melalui menu kontak. Perkenalkan, nama saya Ifrian, saya dari program studi teknik informatika. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok pemrograman web untuk tugas final. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan codingan atau kode yang membentuk website kami. Di sini terdapat 3 file. Saya menggunakan aplikasi VS Code yang dimana di dalamnya saya buat folder image sebagai kebutuhan foto, ada index.html, ada script.js, dan ada style CSS. Nah, langsung saja kita masuk ke index.html. Pada index.html saya mengaitkannya dengan CSS sehingga saling terintegrasi. Lalu di dalamnya terdapat header dan navigasi. Ini adalah fungsi header dan navigasi. Lalu terdapat hero section. Pada hero section ini sebagai landing page. Lalu terdapat fitur section yang di dalamnya terdapat keunggulan dari website kami. Lalu terdapat produk section yang di dalamnya terdapat list produk kami yang kami jual serta info detailnya. Lalu terdapat UMKM section yang di dalamnya adalah info terkait dengan UMKM tersebut. Lalu juga ada testimoni section. Nah, pada testimoni section ini sebagai wadah untuk pembeli menyampaikan atau memberikan kritik maupun saran. Lalu terdapat kontak section. Ini adalah tempat untuk user menghubungi kami. Di sini terdapat button dan text box untuk mengisi nama lengkap, email, dan pesan. Lalu terdapat footer terakhir. Ini adalah footer. Ini adalah section penting untuk website, dikarenakan section ini adalah section pengenal. Biasanya digunakan untuk navigasi maupun untuk nama pembuat. Lalu terakhir saya integrasikan lagi dengan JavaScript. Nah, kita masuk ke style.css. Nah, di sini terdapat banyak line, terdapat lebih dari 500 line. Pada section ini kita menggunakan selector, lalu di dalamnya akan kita edit. Nah, fungsi utama dari section ini, file ini yaitu sebagai layouting dan
pelengkap atau yang membuatnya menarik. Di CSS inilah kita membuat warna, membuat jarak, dan sebagainya. Yang penting CSS ini berfungsi untuk membuat website lebih berwarna dan menarik. Lalu kita masuk ke file script JavaScript. Nah, pada file ini terdapat logika. Kita menggunakan logika untuk membuat website lebih interaktif. Nah, terdapat mobile menu toggle, ini berfungsi untuk navbar toggle-nya. Lalu di sini ada close mobile. Di sini kita akan menggunakan logika untuk mengeluarkan ketika kita mengklik link. Lalu ada smooth scrolling, ini adalah logika scroll. Lalu produk filtering, ini adalah filtering atau kategori produk. Lalu ada contact form submission, ini adalah kontak, reset form, dan sebagainya. Ya, itu penjelasan singkat mengenai codingan website kami. Kami hanya menggunakan 3 jenis file, yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari platform UMKM Shopbank yang bernama Shopbank ID. Pada samping logo Shopbank ID terdapat 5 navigasi bar, yaitu beranda produk UMKM, testimoni, dan kontak, yang dimana ketika diklik akan menuju ke page navigasinya. Lalu di sampingnya terdapat fitur keranjang untuk user penyimpan produk yang akan dibeli. Di bawah kita masuk ke laman beranda, di mana di dalamnya terdapat info mengenai platform dan button bekerja sekarang dan lihat detail. Lalu terdapat 4 keunggulan platform antara lain. Yang pertama, fokus lokal. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, keamanan dan kepuasan. Yang keempat, dukungan logistik. Setelah itu kita masuk ke laman produk, yang di dalamnya terdapat fitur filter kategori. Pengunjung dapat menyaring produk berdasarkan semua makanan, kerajinan, pakaian, dan lainnya. Desain kartu produk, foto produk, deskripsi singkat, tombol lihat detail untuk informasi lengkap. Setelah itu terdapat box informasi terkait dengan platform ini, yang adalah tujuan navigasi ketika button pelajar selengkapnya pada laman beranda diklik. Lalu ada laman testimoni untuk pelanggan yang telah membeli produk di platform ini dan menggunakan platform ini. Terakhir terdapat laman kontak yang terdiri dari fitur form kontak, peta lokasi, media sosial, serta beberapa navigasi tambahan untuk memudahkan user.